They have good blood flow, good circulation. There's no plaque buildup. The arteries are flexible and pliable, not rigid or stiff. The heart functions normally. But as people age, nitric oxide production decreases, and the consequences are severe. Arteries become stiffer, more narrow, constricted, and plaque builds up. Circulation and blood flow decreases, limiting oxygen and nutrient delivery to every cell in the body. Blood pressure and fatigue increase. Sexual function decreases. Normal stem cell functions are lost. Inflammation increases. Cognition and memory decreases, increasing the risk of Alzheimer's. Basically, every function in the body works less efficiently. But technology exists to reverse these effects, to restore and repair normal nitric oxide production, and provide the best outcome as you age. By choosing to restore nitric oxide production, arteries become healthier, plaque in the lining of the blood vessel is removed, your circulation improves, heart function improves, blood pressure normalizes, sexual function improves, normal stem cell functions are restored, cognitive abilities improve, everything works better. Flavanol original dan sweet lagi, serta flavanol DTM with L-arginine yang masih mengandung ekstrak biji kakao yang di dalamnya itu ada hampir 80% ya, menyeimbangkan yang berlebih ditekan, yang kurang ditingkatkan, dan juga protecting yaitu untuk melindungi ya, melindungi dari bahan-bahan perusak dari luar. Cuman untuk mendapatkan kandungan ini juga nggak mudah ya untuk dapat yang tinggi. Kalau dapat yang sedikit-sedikit doang, secil-secil doang gampang ya. Tapi kalau mau dapat kadarnya yang tinggi itu nggak gampang karena perlu metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya tidak rusak pada proses pengolahannya. Slide. Selain flavanol, juga ada kandungan yang namanya arginine, ya, di mana arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nanti dipakai untuk pembentukan sel, ya, regenerasi sel. Biasanya kita dapat arginine ini dari makanan kita sehari-hari, ya, bisa dari daging merah, daging ayam, daging ikan, produk olahan susu, atau kacang-kacangan juga bisa ya, seperti kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Nah, cuman kadang-kadang kita makan dari sini aja juga nggak cukup. Karena masalahnya kalau kita mau mencukupi hanya dari ini, dari makanan kita sehari-hari, yang kita dapatkan nggak hanya L-arginine aja. Mungkin L-arginine-nya bisa cukup, tapi yang lain-lainnya jadi kelebihan ya, seperti lemak, atau kolesterolnya, ataupun asam uratnya malah jadi berlebihan. Gitu ya, jadi serba salah gitu ya. Slide. Nah, di sini yang unik teman-teman, arginine itu ternyata nggak cuma sekedar untuk regenerasi sel aja, tapi dia sendiri sebenarnya kalau diperlukan itu bisa berubah menjadi nitric oxide, di mana nitric oxide inilah yang punya peran tadi ya untuk membuat kita punya pembuluh darah itu jadi elastis, jadi lentur, supaya aliran darah kita bisa berjalan dengan lancar. Cuman kadang-kadang kalau umpamanya kita punya pembuluh darah itu rusak, ya apalagi pada kasus diabetes ya, itu aliran darahnya atau pembuluh darahnya itu tuh sudah mulai rusak. Akibatnya produksi nitric oxide-nya itu bisa kurang. Makanya nanti biasanya berakhir dengan pembuluh darah yang kaku. Nah, ini untuk sementara bisa digantikan oleh arginine. Jadi arginine yang akan berubah menjadi nitric oxide supaya kita punya pembuluh darah itu bisa lancar dulu gitu ya, bisa lentur dulu. Sambilan nanti kita punya pembuluh darah mulai diperbaiki agar bisa memproduksi nitric oxide-nya secara mandiri. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran lain dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin untuk yang diabetes, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Lalu kita juga sudah punya studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan ya. Di sini untuk yang berhubungan dengan kita punya topik hari ini adalah untuk kulit, di mana dari hasil studi klinis itu ternyata ditemukan ekstraksi kokoa bermanfaat untuk kesehatan kulit kita. Termasuk di sini untuk perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban. Jadi nggak semata-mata harus luka dulu baru diperbaiki, tapi untuk yang mikro-mikro, ya, mikro-mikro juga bisa diatasi gitu sehingga kita punya kulit lebih sehat dan juga lebih kuat. Slide.
Nah, tadi kan saya sempat bilang ya, kalau untuk ekstraksi flavanol itu biasanya untuk ekstraksi coklat ya atau kokoa itu biasanya tuh malah cenderung merusak flavanolnya gitu sehingga pada bentuk akhirnya itu malah kadar flavanol yang didapatkan itu bisa sedikit sekali atau bahkan sampai nggak ada. Nah, di sini produsen kita yaitu Berry Callebaut sudah mempatenkan metode ekstraksi yang mereka gunakan di mana metode ini tidak hanya untuk membuat tidak semata-mata untuk membuat coklat yang enak, tapi untuk membuat coklat yang sehat dengan kandungan flavanol yang tinggi. Dan di sini sudah terbukti bahwa proses yang mereka gunakan itu bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami dibandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita, bahwa cocoa flavanol ini memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan memberikan kontribusi yang baik dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi buat teman-teman yang mau konsumsi, itu bisa konsumsi yang original maupun sweet, itu bisa 5 gram sehari untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi kalau buat yang diabetes, atau bahkan sudah punya ulkus diabetikum, ataupun sudah memiliki komplikasi-komplikasi diabetes yang lain, itu bisa mengkonsumsi minimal 15 gram setiap hari. Ya, buat yang ada luka, bisa juga dibantu dengan menaburkannya ke lukanya, tapi harus bersih ya, jangan lupa harus dibersihkan juga ya. Slide. Atau bisa juga konsumsi yang DTM with L-arginine. Nah, ini bisa teman-teman konsumsi 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Buat yang diabetes bisa mengkonsumsinya 3 saset per hari. Dari Jogja nih dok. Selamat malam Dokter Winda dan Mbak Diana. Selamat malam Bu Tika. Mau tanya teman terkena kanker lidah dan sudah menjalar ke leher, sudah merembas cairan dari leher, masih bisa aktivitas tapi udah nggak bisa bicara. Nah, apakah bisa dibantu dengan cocoa flavanol dan berapa gram perharinya? Terima kasih. Oke, kalau soal dibantu dengan flavanol tentu bisa kok, Bu. Bisa banget, boleh banget dikombinasi dengan flavanol, tapi tidak menggantikan terapi-terapi medis lainnya, ya. Tidak menggantikan kemoterapi. Justru sangat saya rekomendasikan untuk mengkombinasi antara kemoterapi dengan flavanol gitu ya. Jadi supaya jadi makin kuat, karena seperti yang saya katakan selalu ya, di seminar-seminar sebelumnya, kalau kita ngomongin kanker, itu kita ngomongin soal adu kuat, adu cepat, adu agresif gitu. Jadi kita nggak bisa hanya sampai-sampai pakai flavanol aja cukup, nggak cukup. Karena sel kanker itu tuh justru ganas banget gitu ya. Ganas sekali, kuat sekali, dan cepat sekali. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk mengimbangi sama kuat, sama cepat, kalau bisa malah lebih gitu ya, ya kita nggak bakalan bisa menang gitu. Prinsipnya demikian aja, simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita hanya bergerak pada atau kalau kita hanya dengan flavanol saja, itu nggak cukup ya, nggak cukup. Tapi kalaupun hanya dengan kemoterapi saja juga kurang juga gitu ya. Jadi memang harus dikombinasi agar hasilnya jauh lebih optimal. Dan untuk konsumsinya, target perharinya minimal, jadi bukan maksimal ya, minimal 15 gram sehari kalau buat yang original gitu ya. Kalau bisa lebih dari itu. Karena tadi prinsipnya adalah kita harus memperkuat, makin lebih kuat dan lebih cepat dan lebih agresif juga. Nah, kalau untuk tensi sebenarnya begini, flavanol ya bisa banget untuk membantu ini ya. Tapi perlu diingat, flavanol bukan obat tensi, bukan ya. Dalam artian adalah habis minum flavanol langsung turun tekanan darah. No, ya, bukan begitu cara kerjanya. Ya, ingat ya teman-teman ya. Jadi memang flavanol itu bisa membantu untuk membuka dilatasi pembuluh darah gitu. Sehingga nanti secara bertahap aliran darah, tekanan darah bisa bertahap melandai ya, makin lama makin menurun gitu. Tapi tidak langsung ya, tidak langsung dan itu pun akan tergantung dari dosis yang teman-teman minum
gitu ya. Jadi di sini buat kasus ini dia kan kebetulan dari 170/71, berarti sudah masuk kategori hipertensi grade 2 gitu ya. Di sini sih kalau saya sih menyarankan itu konsumsinya seenggaknya 15 gram. Ya, konsumsinya 15 gram setiap hari, bisa diminum 3 kali 5 gram atau sekali minum langsung 15 gram. Saya sih lebih prefer yang 5 gram ya, 3 kali 5 supaya nggak terlalu bold banget coklatnya gitu, kayak banyak banget kalau langsung 15 gram gitu ya. Jadi dibagi 3 aja, itu kalau untuk yang original, atau boleh juga yang DTM. DTM-nya bisa diminum 2 saset per hari. Nah, nanti kalau soal masalah pengulangan tensi 2 kali berturut-turut nggak ada masalah kok. Itu mah kita juga bahkan di rumah sakit aja biasa ya, tiap 15 menit dicek, 15 menit dicek. Ya bisa, jadi nggak ada masalah. Tensi mau kita berapa kali juga nggak ada masalah. Paling ya pegel aja sih lengannya ya, di tensi-tensi mulu gitu, tapi nggak ada masalah kok dengan itu. Ya boleh-boleh aja. Bahkan juga biasanya gini, kalau di tensi kita kebetulan tinggi, apalagi ini juga belum tentu memang tensinya benar-benar tinggi, karena bisa aja baru habis melakukan kegiatan yang membuat tensinya tinggi. Contohnya baru habis berjalan, atau baru habis naik tangga, atau baru habis ngangkat barang yang agak berat. Nah, ini memang bisa menaikkan tensi. Jadi begitu duduk langsung ditensi pasti tinggi. Nah, biasanya akan disuruh istirahat terlebih dahulu. Diistirahatkan terlebih dahulu sekitar 10-15 menit baru dilakukan tensi. Dari Bapak Jeffrey Nugraha, malam dok, untuk terapi kesuburan, apakah fungsi untuk terapi kesuburan apakah fungsi dari flavanol ya? Kemudian kalau penyakit gondongan ya, menyebabkan kualitas sperma menurun kah? Oke, nah ini akan mungkin pertama saya soal yang untuk terapi kesuburan fungsi flavanol dulu kali ya. Nah, jadi kalau fungsi flavanol untuk terapi kesuburan, seperti tadi yang saya katakan, dia akan berperan adalah fungsi antioksidan dan juga fungsi antioksidannya. Dimana kalau kita ngomongin antioksidan itu akan kembali kepada balancing and protecting. Kalau soal kesuburan, itu dia akan ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kesuburan, mulai dari hormonal, gitu ya. Hormonal, termasuk juga nutrisi. Nutrisi di sini akan ada hubungannya nanti adalah kepada kualitas sperma maupun ovumnya, gitu ya. Kualitas pembentukan sperma maupun ovumnya. Nah, di sini akan ada peran hormonal dan tadi asam amino gitu. Kalau seandainya lebih ke hormonal, itu nanti yang akan menjadi terutama perannya dari flavanol. Karena di flavanol ini manfaat dari antioksidannya adalah untuk menyeimbangkan. Menyeimbangkan kita punya hormonal, itu kalau seandainya hormonal kita nggak seimbang, akan diseimbangkan. Kalau dia berlebih, akan ditekan. Kalau seandainya kurang, itu akan ditingkatkan. Sehingga kita dari segi hormonnya, itu bisa lebih stabil. Nah, tinggal nanti untuk bahan bakunya, yaitu asam aminonya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari arginine ya, untuk yang flavanol DTM-nya. Supaya bahan baku untuk si sperma maupun ovumnya itu bisa terpenuhi gitu ya. Jadi tidak hanya hormonnya saja untuk memasaknya, tapi juga bahan bakunya yaitu asam aminonya bisa terpenuhi sehingga kesuburannya bisa lebih membaik gitu. Tapi kalau untuk gondongan atau gondok, nah ini beda ya. Jangan jadi teman-teman ini beda ya antara gondongan dengan gondok. Kalau gondongan itu memang sama-sama terlihat bengkaknya di leher gitu ya. Tapi ini dua yang berbeda. Gondongan itu dia infeksi pada kelenjar ludah. Ya, jadi kalau dia infeksi pada kelenjar ludah itu nggak ada hubungannya sama kualitas sperma, ya. Tapi beda hal dengan gondok. Kalau gondok itu dia adalah pembengkakan pada tiroidnya. Nah, tiroid itu adalah salah satu organ tubuh kita yang perannya untuk mengontrol hormonal. Nah, ini nanti yang mungkin bisa mempengaruhi spermanya gitu. Jadi kalau seandainya punya penyakit gondok atau penyakit tiroid, itu memang bisa mempengaruhi ke arah sana. Tapi kalau gondongan mah enggak ya, enggak nyambung karena itu cuma buat infeksi pada apa namanya? Kelenjar ludah aja, jadi nggak masalah. Ya, nggak ada hubungannya dengan kualitas sperma ya. Nah, jantung itu, kenapa jantung bengkak? Justru karena jantung kita itu terdiri dari
otot, sel otot gitu ya. Itu tuh sel otot semua gitu ya. Sel otot semua karena kan dia kan buat mompa. Nah, namanya otot kalau disuruh kerja terus sama seperti otot-otot tubuh kita yang lainnya, suruh kerja terus ya, yang ada nanti makin berotot gitu ya, makin besar dia. Nah, sama halnya dengan kasus jantung bengkak ini. Jantung kita tuh jadi berotot. Kenapa? Karena disuruh kerja terus. Kondisi apa yang akan menyuruh si kita punya jantung itu bengkak? Salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi itu adalah tekanan darah kita tinggi yang di perifer, gitu ya, di area-area lain di tubuh kita, itu dia sempit pembuluh darahnya. Karena sempit, jantung itu harus memompanya lebih kencang supaya bisa melewati jalur yang sempit tersebut, harus neken lebih kencang untuk supaya si aliran itu bisa lewat dari jalur yang sempit. Nah, namanya harus kencang mompanya, dia berarti kan suruh kerja terus kan. Lama-lama dia makin bengkak, jadi makin berotot jantungnya. Jadi itulah yang membuat kenapa pasien-pasien hipertensi lama-lama jantungnya tuh jadi bengkak ya, jadi berotot. Nah, solusinya seperti ini adalah sebenarnya sih kalau sudah terlanjur bengkak, prinsipnya juga sama ya, seperti kita juga punya otot-otot tubuh kita yang nih, otot lengan ya, bicep, atau otot perut deh, biar enak deh ya, six pack ya kan. Kalau kita latih terus, itu kan akan jadi bisa six pack. Supaya nggak six pack lagi harus kita apain? Dia harus nggak boleh kerja. Tapi kan nggak mungkin kita punya jantung nggak bekerja, mati dong kita, ya kan? Nah, jantung kita harus terus bekerja. Makanya kalau once kita sudah terlanjur bengkak, ya memang nggak bisa kita apa-apain, teman-teman. Ya, tapi yang bisa kita lakukan apa? Menjaga supaya tidak semakin membengkak. Itu yang bisa kita jaga. Dengan cara apa? Jangan tambahin lagi kerjaannya. Justru harus diperingan. Dia boleh tetap bekerja, tapi diperingan aja. Jadi hanya sekedar buat maintenance. Dengan menjaga apa? Tadi, tensi darah tetap normal. Kalau kita punya tensi kita bagus, di pembuluh darah kita itu bisa kebuka-kebuka, ya, lega gitu jalannya. Kan jantung juga nggak perlu harus mengeluarkan usaha besar untuk memompa darah. Dia bisa ringan gitu ya, sehingga pembengkakan pada jantung kita jadi tidak semakin memberat. Nah, itu bisa kita bantu dengan flavanol, karena flavanol bisa membantu untuk membuka pembuluh darah gitu ya. Tapi mengingat di sini kondisinya adalah dia ada hipertensi, bahkan jantungnya sudah bengkak. Itu artinya hipertensinya cukup berat. Ya, hipertensinya sudah cukup berat, sudah banyak titik-titik pembuluh darah yang sempit, itu artinya tugasnya banyak. Yang pembuluh darah yang perlu dibuka itu ada banyak. Jadi kita nggak bisa minum dosis yang kecil. Targetnya adalah 15 gram setiap hari. Nah, kalau mungkin belum bisa langsung 15 gram, boleh bertahap dari 10 gram dulu. Nanti sudah nyaman, ya sudah cocok, sudah enak, mulai ditingkatkan ke 15 gram. Tapi targetnya adalah 15 gram. Ya, supaya bisa lebih cepat dalam membuka pembuluh darah yang ada banyak titik